Bismillah. Hari ini Kamis 3 Januari 2013 akan kita sambung pelajaran Al-Fawaqih Asy-Syahiyyah Syarah Matan Al-Ajrumiyah, di mana pembahasan kita masih dalam permasalahan al-kalam. Maka berkata Asy-Syaikh, al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Adapun 3 syarat dari kalam telah kita lalui, maka kita masuk kepada syarat yang keempat, harus al-wada'. Dan makna al-wada' di sini adalah mubtada dan khobarnya mahdhuf takdiruhu al-wada' al-arabi, harus disimpan dalam makna Arab. Maka definisinya al-wada' al-arabi adalah ju'ila lafz dalilan ala makna wafaqa al-istimal al-arabi, bahwa disimpan maknanya itu sesuai dengan makna orang-orang Arab. Maka jika orang-orang Arab menyetujui makna tersebut dan memahami makna tersebut dan mengamalkannya dalam ucapan-ucapan mereka ataupun syair-syair mereka, maka ini dinamakan wad'il arabi. Kita ambil misalnya adalah Muhammad. Maka Muhammad di sini adalah masuk kepada wad'i al-arabi, dikarenakan Arab menamakan anak-anak mereka Muhammad, dan Muhammad adalah nama bagi seseorang muslim di antara mereka, laki-laki, bukan perempuan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Muhammad adalah masuk kepada wada' al-arabi. Dan permasalahan wada' al-arabi terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, dia itu berasal dari bahasa asal Arab yang murni dan asli. Dan yang kedua, dia itu bisa diambil dari bahasa selain Arab, dinamakan ajam, baik dari negara-negara yang lain, terutama pada zaman mereka, negara Farisi dan negara Rumawi dan sebagainya, kalimat yang ajam kemudian jadi musta'rab ataupun jadi kata serapan yang dipakai pada saat itu menjadi bahasa Arab. Ini juga bisa dinamakan wad'il arabi. Maka seperti kita sebutkan tadi, seperti Muhammad, maka ini masuk kepada golongan yang pertama, bahasa Arab yang asli dari bahasa mereka. Adapun contoh lain dari wad'il arabi yang mana diambil dari bahasa yang ajam, yang bukan dari Arab, banyak di dalam ayat Al-Quran, seperti Maryam, Ibrahim, Ismail, dan yang lainnya, di mana Allah menyatakan tentang Maryam, wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Yang menjadi poin pendalilan di sini adalah Maryama, dia itu bukan dari Arab. Mana dalilnya? Dari segi i'rab kita mengetahuinya. Ala Maryama, Maryama di sini majrur dengan harfi jar ala, dan alamat jarnya di sini apa? Fathah. Kenapa? Karena mamnu' minas sarf. Dan ilahnya, sebabnya adalah dari lugatil ajam. Maka Maryam bukan dari Arab. Dalil yang berikutnya adalah Allah menyatakan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila. Yang menjadi poin pendalilan di sini adalah Ibrahim dan Ismail, sama-sama nama bukan dari Arab, dengan dalil dia itu majrur dengan fathah, ila Ibrahima wa Ismaila, majrur dengan harfi jar wa alamatu jarhi fathah, menandakan dia itu mamnu' minas sarf, dan menandakan ilahnya dia itu ujmah, bukan dari bahasa Arab. Begitupun di sini min maqami Ibrahima, Ibrahima di sini majrur karena mudhaf ilaih, Ibrahima mudhaf ilaih dan maqam mudhaf, maka harus majrur wa alamatu jarhi fathah karena mamnu' minas sarf disabab al-ujmah. Maka syahidnya dari ayat yang saya sebutkan tadi, Maryam, Ibrahim, Ismail, 3-tiganya ini dari lugatil ajam, lugah yang bukan dari bahasa Arab, tetapi sudah diarabkan, diserapkan menjadi bahasa Arab. Dengan dalil apa? Dengan dalil penyebutannya di dalam Al-Quran ketiga nama tersebut dan banyak nama-nama yang lain. Dengan disebutkannya di dalam ayat Al-Quran di sini, maka nama-nama tersebut menjadi nama yang Arab, dinamakan musta'rab. Kata serapan dari luar menjadi bahasa Arab serapan.
Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Seperti Allah menyatakan di dalam ayatnya di surat Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwa sungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hati Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW ini menjadi mundirin, minal mundirin, dari penyeru dan dari rasul-rasulnya yang membawa Al-Quran ini sebagai hujjah bagi mereka yang didakwahi. Dan bagaimana sifatnya Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril dan dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bahan dasar pendalilan dalam penyeruan kepada yang hak. Sifatnya adalah bilisani Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa apa-apa yang ada di dalam ayat Al-Quran sudah dimasukkan kepada bahasa Arab, meskipun diambil dari bahasa Ajam, tetapi sudah menjadi wad'il Arabi. Itu yang menjadi pendalilan bagi kita. Dan banyak lain juga selain di dalam ayat Al-Quran, baik di dalam ucapan Nabi, di dalam hadis-hadis yang sahih, ataupun sahabatnya, ataupun para tabi'i, ataupun seluruh Arab di zaman sekarang juga, yang mana jika mereka menyepakati kalimat-kalimat tersebut yang diambil dari Ajam dan sudah dipakai menjadi bahasa Arab di ucapan-ucapan mereka dan tulisan-tulisan mereka, maka ini pun bisa dimasukkan kepada wad'i al-Arabi. Dan untuk salah satu contohnya, ucapan Nabi Muhammad SAW atas dinar dan dirham, yang mana dinar dan dirham disebutkan oleh ulama ahlul lughah di Mukhtar as-Sihah dan Lisanul Arab. Kedua bahasa ini adalah Farisi Mu'arrab, bahasa dari Faris, dari Iran, dan Mu'arrab diambil menjadi, diserap menjadi bahasa Arab. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW melafadzkan yang demikian dan dipahami oleh para sahabatnya, dan disampaikan hadis kepada murid-murid mereka, kepada tabi'i, kepada itba'ut tabi'i, sampai sekarang hari ini kita membaca hadis tersebut dengan lafaz dinar dan dirham. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kanat lahu madlamah li akhihi min 'ardihi aw syai'in falyatahallilhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri al-madlamah wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha minhu atau ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih." Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan dinar dan dirham yang bukan dari Arab asalnya, merupakan dari Faris, tetapi dipahami oleh para sahabat dan para murid-muridnya yang lain, dan diterjemahkan oleh mereka dan dipahami dan disebarkan oleh mereka kepada murid-muridnya yang tabi'i dan zaman yang setelahnya. Maka ini menjadikan dalil bahwa dinar dan dirham adalah lughah Arabiyah. Adapun makna hadis ini dari bab faidah saja kita sebutkan, karena pembahasan kita adalah pembahasan bahasa Arab. Cuman dari segi faidah, dari segi tazkiyatun nufus, hadis ini menyatakan barang siapa dari seseorang yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya yang lain dari irdihi au syai'in, mungkin dari irdihi yakni nama buruk, mencela ataupun mengumpat saudaranya, ataupun dari syai'in yang lain seperti mencuri hartanya ataupun memukulnya dan sebagainya, maka mintalah penghalalan di dunia ini sebelum kelak hari kiamat yang la yakun dinarun wala dirham. Tidak ada penghisaban dengan uang. Jadi dinar dan dirham itu nggak ada faedahnya. Maka pada saat itu apa amalan-amalan soleh yang menjadi poin pendalilan ataupun menjadi barang dagangan. Maka barang siapa yang punya amal yang soleh dan dia itu zalim, akan diambil amal-amal soleh tersebut dibagikan kepada mazlumin yang dizalimi. Dan jika tidak mempunyai amal-amal soleh sedikit pun, habis sudah dibagi-bagikan, dan dia masih dalam keadaan
zalim kepada orang, maka diambillah amalan-amalan yang sayyiat dari dosa-dosa dari orang yang dizalimi ini, ditimpakan kepada si zalim tersebut. Begitupun kalimat lain, dibaj, yang mana dibaj ini diterjemahkan di lisanul Arab dan yang lainnya adalah siap al-muttaqidah min al-ibrism, dan dia itu adalah farisi mu'arrab. Maka yang dinamakan dibaj itu adalah pakaian kebesaran untuk kaum bangsawan, para raja-raja dan yang lainnya, yang dia itu adalah dipakai bahasa Farisi, bukan Arabi, tetapi dari Faris, tapi mu'arrab, dimasukkan kepada Arab. Mana dalilnya? Seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan di sini arsala Nabi Muhammad SAW ila Umar bijubbati dibaj fa aqbala biha Umar. Maka Nabi Muhammad SAW mengirim kepada Umar jubbah dari dibaj, dan dibaj di sini adalah logo Farisi, bukan logo Arabi. Maka demikian juga dari ucapan-ucapan para tabi'i ataupun itba'ut tabi'i yang sudah menyebar di kalangan Arab dan mempunyai makna tersendiri dalam bahasa Arab, maka ini juga dinamakan wad'il Arabi. Seperti athar yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, yang mana sanad-sanad di sini banyak yang dhaif, tetapi terangkat menjadi sahih li ghairi. Berkata Makhul, dan dia itu tabi'i, baina ana ma'a Ibnu Umar, di saat aku dengan Abdullah Ibnu Umar, seorang sahabi, id nasabal Hajjaj al-Manjani. Maka pada saat itu Hajjaj menyerang kaum muslimin, dan dia juga seorang muslim, dengan al-Manjani. Dan ini poin pendalilannya, alal Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Wa qatala Ibnu Zubair, atau wa qutila Ibnu Zubair, dan terbunuhlah Abdullah Ibnu Zubair. Maka yang menjadi pendalilan di sini adalah Manjani. Disebutkan oleh ahlul lughah, Manjanik di lisanul Arab diambil dari manjinik, dan dia itu adalah alat pelempar, seperti di zaman sekarang yang sudah modern seperti mortir, dan lebih modern lagi adalah meriam. Maka pada zaman kelompok Farisi, di saat mereka menjadi penguasa-penguasa di dunia ini dengan dulum, dia mempunyai alat yang mutakhir, yakni manjanik tersebut. Di mana manjanik di sini alat yang besar yang melemparkan batu-batu yang besar sebagai pelempar. Al-syahid dari sini, maka manjanik adalah lughah dari Faris yang musta'rab juga. Dan begitu pun beberapa lafaz-lafaz di era kini, di zaman sekarang, yang mana Arab belum ada terjemahannya kepada bahasa Arab yang dipergunakan, maka kalimat ini bisa kita namakan juga sebagai kalimat wad'il Arabi. Untuk contoh kasus adalah internet. Kalimat internet masuk kepada bahasa Arab, dan orang-orang Arab sampai zaman sekarang ini belum ada yang membuat kalimat sinonim untuk internet tersebut, sehingga seluruh majalah, seluruh kalimat-kalimat Arab, baik di tulisan, di koran-koran yang mempunyai tata bahasa yang baik, semuanya menulis internet. Bahkan di iklan-iklan dan sebagainya ditulis internet. Maka kita katakan bahwa kalimat internet berasal dari bahasa Inggris, tetapi menjadi bahasa serapan Arab. Berbeda dengan contoh kasus seperti misalnya komputer. Kita bilang komputer dari bahasa Inggris, tetapi masyhur juga di dalam bahasa Arab. Naam. Tetapi apa? Tetapi sudah ada bahasa sinonim bahasa Arabnya, yakni hasub. Hasub itu adalah komputer. Dan demikian juga misalnya laptop. Laptop dari bahasa Inggris. Dan beberapa orang Arab yang kuliah dan yang mempunyai sedikit pengetahuan di luar, bukan badu, mereka tahu makna laptop. Namun laptop ini juga bukan bahasa Arab serapan, bukan wad'il Arabi. Karena apa? Karena mereka mempunyai sinonim, sudah diganti dengan sinonim yang lain. Apa itu? Mahmul. Mahmul itu adalah laptop. Maka ini beberapa contoh kasus kalimat-kalimat modern yang menjadi
kalimat wad'il arabi seperti internet, dan yang tidak menjadi wad'il arabi meskipun sudah menyebar di kalangan orang Arab seperti laptop, komputer dan sebagainya. Maka selesailah sudah pembahasan al-kalam. Sekarang kita masuk kepada matan yang setelahnya. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Maka berkata Syekh As-Sanhaji bahwa pembagian kalam tersebut menjadi 3 perkara. Ism dan fi'il dan huruf yang mempunyai makna. Maka ucapan Syekh wa aqsamuhu, waw di sini adalah waw istinafiyah, yang maknanya adalah waw ibtida, yang dipakai di awal kalimat. Dan keluar dari waw istinafiyah di sini bukan waw ataf ataupun waw ma'iyah. Mana dalilnya? Dalilnya dengan tidak adanya qarinah yang menunjukkan kepada kalimat yang setelahnya. Karena kalimat yang setelahnya tidak nyambung dengan adanya waw tersebut. Sehingga waw di sini adalah istinafiyah yang menyatakan ibtida di awal kalimat. Adapun ucapan Syekh wa aqsamuhu, maka terbagi dia itu. Dhamir ha di sini bermakna dia adalah dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli khafdin. Karena dia itu aqsamuhu, dan aqsamuhu di sini mudhaf ilaih sehingga dia itu majrur. Dan dhamir ha di sini kembali kemana? Kepada al-kalam. Dengan mantuk yang difahami tadi, dikarenakan Syekh membahas tentang kalam. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu, maka pembagiannya kembali kemana? Dhamir ha ini kembali kepada al-kalam. Maka dari sini secara zahir Syekh As-Sanhaji rahimahullah menginginkan bahwa al-kalam itu terbagi menjadi 3. Ism wa fi'il wa harfun ja'a li makna. Dan definisi yang disebutkan oleh Syekh di sini muntaqad, dimarjuhkan oleh para ulama, disalahkan oleh para ulama. Dari segi apa? Dari segi yang dibagi menjadi 3 itu bukan kalam, tetapi dia itu kalimat. Dan perbedaan antara kalam dengan kalimat, kalam itu adalah jumlah mufidah. Adapun kalimat, kata, satu kalimat saja. Untuk contohnya, misalnya ihdinas siratal mustaqim, ini jumlah, dinamakan kalam. Adapun kalimat, sirat saja misalnya. Nah di sini yang dibagi menjadi 3, jumlah mufidah al-kalam ataupun kalimat. Maka kita jawab kalimat. Seperti as-sirat, ini adalah ism. Ataupun ihdi, ini kalimat, yakni fi'il amr, fi'il. Ataupun maksudnya ila, ataupun min, ini kalimat, dia itu harf. Tapi jumlah al-mufidah ihdinas siratal mustaqim, di sini tidak bisa kita menjadi 3 bagian, karena dia itu jumlah yang ada tarkib dan sebagainya. Maka definisi yang benar yang dibagi menjadi 3 adalah kalimat, kata, bukan al-jumlah. Maka oleh sebab itu para ulama ahli nahwu yang lainnya yang masyhur seperti Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, dia menyatakan 3 pembagian ini adalah kalimat. Seperti dia ucapkan di dalam Alfiyah, wa ismun wa fi'lun summa harful al-kalim wahiduhu kalimah. Maka ism dan fi'il kemudian huruf itu adalah pembagian dari al-kalim, yang mana al-kalim ini adalah jamak, bentuk jamaknya dari kalimah. Maka kesimpulannya kalimah lah yang menjadi 3 bagian, ism, fi'il dan huruf. Dan begitu pun juga Imam Ibnu Hisham, yang mana dia itu adalah ulamanya ahli nahwi juga, dia memberikan definisi di Qatrin Nada tentang kalimah. Di saat dia menyatakan al-kalimatu qaulun mufrad wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Maka al-kalimah itu adalah kata yang satu, dan dia itu terbagi menjadi 3, ism dan fi'il dan harf. Maka oleh sebab itu Syekh Al-Khattab di dalam Mutammimah yakni penyempurnaan dari Matan Al-Ajrumiyah, dia memberikan definisi yang sudah direvisi dengan kalimat-kalimat yang baik dari ucapan para ulama yang benar. Maka dia merevisi atau mensahihkan atau menta'dil definisi dari Syekh As-Sanhaji dari definisi al-kalam. Maka yang asalnya
al-kalam itu adalah al-kalamu huwa lafdu al-murakkabu al-mufid bil wad'i, diganti menjadi wal kalimatu qaulun mufrad wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Maka yang terbagi menjadi tiga itu adalah kalimat yang dia itu ada tiga bagian. Maka pembagian menjadi tiga ini, kalimat itu menjadi ism, fi'il dan harf. Kalau kita katakan mana dalil mereka, para ulama ahli nahwi membagi kalimat menjadi tiga bagian ini, kita jawab dengan dalil tatabbu dan istiqra dari Al-Quran dan sunnah dan ucapan Arab. Yang mana ucapan Arab ini tertulis di syair ataupun di dalam ayat Al-Quran dan yang lainnya. Dan kesepakatan mereka ijma ini menjadi dalil karena Allah menyatakan di dalam ayatnya, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka al-ijma adalah dalil dengan dalil ayat ini, di mana Allah menyatakan barang siapa yang menyelisihi rasul setelah datang hidayah kepadanya dan mengikuti jalan selain kesepakatan kaum muslimin, ijma muslimin, maka Allah akan membiarkannya mereka dalam kesesatan dan akan memasukkan kepada api neraka. Maka yang menjadi poin pendalilan di sini, Allah akan mengiqab dan mengadab mereka yang keluar dari ijma kaum muslimin, sehingga menjadi pendalilan di sini bahwa ijma itu adalah dalil setelah Quran dan Sunnah, seperti di ilmu usul fikih. Maka oleh sebab itu pembagian kalimat menjadi tiga, ism dan fi'il dan harf, dalilnya adalah ijma dan ijma itu adalah hujjah. Maka kita bisa katakan bahwa al-kalimat menjadi tiga itu dalilnya dengan hasil research, penelitian dari ulama ahli nahwi, dibagi menjadi tiga golongan. Maka kita cukupkan di sini. Wa jazakumullahu khairan.